Stunting itu kan 30% di Indonesia ya. Takut otaknya jadi bodoh. Untuk mencegah stunting itu harus dimulai dari fase growth faltering, berat badan tidak naik. Dan salah satu juga mungkin lebih dini lagi kalau anak sudah menunjukkan perilaku menolak makan ya. Yang pertanyaan saya pertama, ada petunjuk penilaian apa tidak ya? Bahwa anak ini mungkin mengalami masalah perilaku dalam makan. Kalau untuk asesmen masalah perilaku, biasanya orang tua sudah datang dengan masalah perilaku sih. Jadi sesimpel anak itu menoleh, dia menampikan sendok atau garpu atau mangkok, itu udah termasuk masalah perilaku. Cuman memang saat ini memang di area feeding ini, di area IBA memang belum banyak praktisi, even BCBA di Amerika yang ini. Iya, jadi ada sih, cuman proporsi dibandingkan dengan BCBA yang melakukan terapi ABA pada umumnya itu jauh lebih sedikit gitu. Nah, jadi belum ada ya instrumen atau alat bantunya ya. Alat bantu mungkin baru mulai awal-awal sih, Prof. Sepertinya belum ada kayak assessment tools yang standardized gitu, belum ada. Kalau gitu nih ibu-ibu yang ikut ada 338 nih. Pasti ada sekitar 150-200 yang anaknya ada masalah makan. Ya. Kita mulai aja ya Tiara ya. Kita bikin instrumennya ya. Silakan Ibu Via yang mau memimpin sesi tanya jawabnya. Oke, Prof. Jadi kita udah dapat banyak pertanyaan yang masuk, baik dari YouTube juga dari Zoom. Saya bacakan yang pertama dari Ibu Hesti di Bogor. Anak usia 13 bulan, namun dari usia 6 bulan sejak awal MPASI tidak mau makan. Setiap kali mau makan menolak. Jika sudah masuk mulut selalu dikeluarkan. Diberikan finger food hanya dipegang saja tapi tidak dimasukkan ke mulut. Itu pertanyaan nomor pertama. Nah, itu informasinya terbatas. Jadi dari segi behavior analysis dari kompetensi saya nggak bisa jawab. Saya sarankan sih lebih konsultasi ke dokter apakah itu ada concern medis atau enggak gitu. Dari situ mungkin baru bisa dilihat potensi masalahnya ada di mana dan apakah itu normal juga menurut dokter anak. Oke. Pertanyaan kedua ini dari Ibu Dian Pratama Stuti. Bagaimana cara mengatasi gerakan tutup mulut? Suka sembur-sembur makanan, melepeh makanan, padahal sudah dijeda nih 3 jam dari jadwal makan sebelumnya. Makanannya pun sudah dimasak pakai gula, garam. Anak saya berusia 8 bulan. Jadi ini gerakan tutup mulut nih. Oke, 8 bulan ya. Ya. Nah, klien saya, pengalaman saya sih paling muda itu sekitar hampir usia 3 tahun. Jadi, kalau 8 bulan gimana, Prof? Apakah memang biasanya sudah bisa ada gerakan tutup mulut? Bisa. Bisa ya, oke. Mungkin saya bisa... ngatasinnya susah. Nah, kalau untuk yang 8 bulan ini saya belum pernah ada pengalaman memegang anak usia 8 bulan ya. Cuman pengalaman saya untuk gerakan tutup mulut pada anak-anak yang memang menolak makan usia 3 tahun ke atas, itu memang biasanya kita nggak menargetkan itu secara langsung, tapi kita menargetkan asupannya. Jadi dia mau menerima dulu pakai sendok. Jadi misalnya ini sendok, dia mau menerima dulu aja. Mungkin awalnya biasa pakai gigi, jadi gitu. Cuman lama-lama sejalan dia mau menerima, lama-lama kita bisa mereinforce gerakan tutup mulut yang pakai bibir gitu. Jadi itu mungkin itu butuh proses sih, cuman biasanya memang targetnya penerimaannya dulu gitu. Menerima makan dulu, baru ke arah lip closure atau gerakan tutup mulut ya. Mungkin juga masih terlalu muda kali ya, 8 bulan, mungkin variasi makanannya, mungkin ada dari bau-bau makanannya yang bisa
divariasiin lagi kali ya. Cuman saya heran tuh, 6 bulan nggak mau makan, tutup mulut ya. 8 bulan, Prof. Ya, kadang-kadang kita sering dengar advice tuh, diemin aja nanti juga lapar minta makan ya. Tapi anehnya anak-anak ini kita diemin tetap nggak mau makan gitu, sampai kita yang ngeri. Saya juga nggak tahu jawabannya bagaimana gitu. Jadi apa mungkin sudah karena salah ngasih makannya, kemudian anaknya mau escape dari cara memberi makan yang salah, misalnya yang pertama tuh disodok-sodok makan begitu kan nggak enak. Terus anaknya mau escape, ini waktu disodok-sodok nih, akibatnya dia tutup mulut. Bisa nggak behavior itu muncul dari umur 6 bulan, 8 bulan? Saya kurang tahu ya sejujurnya, Prof, karena saya belum pernah melihat kasus itu. Cuman kalau mungkin kalau ditanya kemungkinan, mungkin bisa saja seperti itu. Mungkin ada kemungkinan, cuman saya nggak bisa jawab. Setelah saya melihat presentasinya Ibu Tiara, saya pikir mungkin loh. Nanti Dokter Ivan ada ya di sini ya, moga-moga ada. Dokter Alina juga ada. Mungkin kita bisa pikirkan lagi, bikin penelitiannya. Ikut aja. Oke, terus. Terus. Oke, selanjutnya nih, Prof. Dari Ibu Anissa, saya ingin menanyakan anak saya usia 8 bulan juga, bagaimana cara mengajarkan anak yang lebih memilih minum ASI daripada makan. Feeding rules-nya sudah diberikan dan sudah dilaksanakan, makanan juga sudah divariatifkan, dari segi rasa pun sudah cukup. Jadi porsi makan tidak pernah bisa dibilang sedikit gitu. Belum selesai porsinya pasti sudah menolak seakan kenyang atau seperti mengantuk. Namun ketika proses makan disudahi, anaknya minta susu tapi belum tentu tidur. Lebih sering sesudah minum susu malah main. Jadi sepertinya tuh lebih memilih ASI daripada makan. Ya, dari rangkuman Via tadi sepertinya memang ada potensi escape ya. Nah, untuk treatmentnya sendiri, saya kurang tahu kalau proses MPASI seperti apa. Jadi, tapi secara umum, yes, bisa jadi itu memang escape. Jadi mungkin bisa dipikirkan kira-kira cara apa yang bisa membuat yang mungkin nggak terlalu intrusif dan membuat anak ini mencoba sedikit demi sedikit makan, mungkin secuil aja, baru dikasih MPASI, baru dikasih susu gitu. Jadi sedikit apapun dia menerima, kita bisa mulai dari situ gitu, untuk membiasakan dia, yang penting aku makan dulu, abis itu aku bisa dapat susu gitu. Berarti kita bisa tahu kali ya, Kak, mungkin dari sini reinforcernya mungkin bisa jadi ASI, gitu kan? Okay. Kalau udah makan sedikit, kasih ASI gitu ya? Iya. Jadi dimulai dari sedikit-sedikit dulu, terus lama-lama lebih banyak makannya dibanding ASI-nya. Boleh dicoba tuh. Kalau di vaping gimana? ASI-nya, makannya dikit, campur ASI dulu gitu. Bisa nggak ya? Yang udah punya anak siapa nih? Saya nggak pernah ngurus anak. Sebetulnya tergantung rasanya kali ya, Prof ya, sama tergantung makanannya apa yang ditargetkan lagi kan, balik lagi ke orang tuanya ya, Tiara. Ya. MPASI dikasih rasa ASI. Seru juga kali. Setahu saya demikian, Prof. Ketika di awal-awal bisa kita campurkan dengan ASI, setahu saya. Bisa ya? Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube dengan Dwi Eau. Agak sulit namanya. Kalau untuk anak yang hanya mau minum dari wadah tertentu, apakah perlu asesmen atau ada strategi yang langsung bisa diterapkan orang tua di rumah? Asesmen mungkin perlu di ranah seberapa severe ya. Maksudnya apakah ada perilaku lainnya yang menemani hal itu gitu. Karena ada beberapa anak yang dia memang minum dari wadah tertentu, tapi kalau dikasih wadah yang lain dia langsung masalah perilakunya langsung naik gitu. Jadi severity of the problem behaviors itu mungkin menjadi salah satu konsiderasi dari intervensi yang dilakukan. Cuman mungkin secara umum yang saya bisa bilang bisa dicoba tadi masalah dengan reinforcer ya. Secara ini konsep behavior dasar bisa dicoba
mungkin dia harus minum dari sedikit aja dari wadah yang gampang diminum, yang lain dari yang dia suka sedikit aja, jadi cepat respons effort, jadi effortnya juga rendah. Kalau dia minum langsung dikasih wadah yang dia mau gitu. Dan pelan-pelan nanti syaratnya dinaikkan. Itu mungkin secara umum yang paling aman mungkin seperti itu. Cuman kalau memang nggak yakin, saya sarankan sih untuk konsultasi lagi gitu, karena bisa jadi tricky masalahnya. Berarti sebetulnya reinforcer itu bisa bentuknya berbeda-beda gitu ya, Tiara ya? Bisa jadi ASI-nya kita jadikan reinforcer, terus juga wadah yang dijadikan yang favoritnya itu jadi reinforcer juga bisa, ya kan? Betul. Oke. Pertanyaan dari Kalimantan Timur dengan Bunda Uwais. Anak saya berusia 2 tahun 7 bulan. Dari 6 bulan tidak mau MPASI, jadi hanya ASI. Di umur 1 tahun mau makan nasi dan lauk lainnya kecuali sayur. Di umur 1,5 tahun pelan-pelan semua lauk satu persatu tidak mau dimakan sampai sekarang. Ketika usia 2 tahun kemarin anak saya didiagnosa ASD. Jadi ya, dan sekarang udah hampir 3 tahun ya. Jadi ketika 2 tahun dia ternyata didiagnosa ASD. Jadi kenapa gitu? Ketika dulu dia mau makan nasi dan lauk pauknya, sekarang tidak mau makan gitu. Itu harus bagaimana? Ya, kalau untuk kenapanya, alasan kenapa anak ini yang tadinya mau jadi nggak mau, saya juga nggak bisa menjawab karena saya juga nggak tahu gitu. Cuman untuk intervensinya, tadi mungkin dari sesimpel menunjukkan variasi makanan, ditawarin mungkin dari awal-awal apakah dia mau. Jadi kita bisa eksplorasi makanan-makanan yang dia suka tuh apa aja gitu. Lihat apakah anak ini ada sesuatu yang dia suka. Cuman kalau misalnya memang stuck, nggak ada apapun yang dia ambil, nggak ada makanan yang dia sentuh atau dia makan, bisa dimulai dengan coba tadi reinforcement, misalnya coba deh dikit aja gitu. Kemudian mungkin dia pegang terus di reinforce gitu. Terus dia mulai pegang-pegang bisa langsung di reinforce gitu. Jadi itu juga butuh kreativitas ya, apalagi kalau di rumah. Jadi mungkin bisa dimulai dari situ. Again, kita pakai reinforcement all the time. Kalau bisa pakai reinforcement. Bayangan saya anak ini kurus banget ya. Dari kecil udah nggak mau makan. Hah? 1,5 tahun anaknya pelan-pelan tidak mau makan gitu. Sekarang udah 3 tahun, udah habis dong. Iya. Semoga masih sehat ya, Prof. Ibu siapa namanya? Bunda Uwais. Uwais, nanti hubungin kita lagi, Bu ya. Saya perlu data ini, beratnya, tingginya, segala macam itu. Iya, beliau dari Kalimantan Timur, Prof. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anik Aruka, anak usia 1 tahun tapi makannya masih susah dan kalau makan juga masih bubur, belum mau nasi. Saat makan lancarnya cuma 1 suap, setelah itu susah. Tetapi kalau dikasih snack suka. Bagaimana ya? Ya, ini cukup masalah umum juga ya. Mungkin bukan masalah ya. Seperti tadi yang disebutkan, kan ada yang namanya neofobia. Itu biasanya muncul di usia 2 tahun. Jadi mungkin coba terus aja untuk memperkenalkan variasinya sedikit-sedikit. Mungkin kalau misalnya nggak mau nasi, sekarang makannya bubur, mungkin sedikit-sedikit bisa dimasukin nasi yang kecil-kecil gitu, dia mulai makan. Jadi dia mulai terbiasa dengan teksturnya gitu. Jadi bisa diperkenalkan aja dulu dan melihat apakah nanti masalah ini masih persisten atau masih ada di beberapa saat yang akan datang. Neofobia tuh umur berapa bisa mulai? Sekitar 2 tahun, Prof. Oke. Kita lanjut ya, Tiara. Dari Ibu Desi Listia, anak usia 9 bulan belum masukin benda ke mulut, wajarkah? Terus anak saya nggak tertarik memasukin benda ke mulut, karena saya lihat dia sama sekali nggak tertarik sama makanan. Gimana cara menstimulasinya ya, supaya mau memasukkan makanan ke mulut? Nah, ini saya kurang tahu nih, mungkin Prof. Wah, ini dahsyat nih ibu-ibu nanyanya, kita susah semua jawabnya nih. Jadi kayaknya mesti ada sesi baru nih ya.
Tapi sebetulnya saya tanya, kalau 9 bulan tuh jempol kakinya bisa masuk mulut nggak? Karena kan saya ahli saraf anak. Kalau bisa masuk ke mulut, jempol kakinya artinya gerakannya baik gitu. Tapi ini justru nggak mau masukin apa-apa ke mulut ya? Iya, Prof. Saya nggak bisa jawab tuh, Tiara. Memang harus dilihat sepertinya ya, Prof, ya. Anaknya seperti apa, kayak gitu ya. Iya. Oke. Berarti Ibu Desi Listia bisa menghubungi Prof, gitu ya, untuk melakukan boleh. Kita bantu sedapatnya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya juga dengan Ibu Siti Nur Azizah. Anak saya 1 tahun makan dengan bubur, tapi belum bisa makan nasi. Kalau makan dengan tekstur kasar selalu muntah. Anak saya cenderung tidak mau mengunyah. Umur berapa, Via? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Oh, ya. Jadi udah pernah dicoba pakai nasi terus muntah gitu ya? Iya. Dengan tekstur yang kasar pun selalu muntah. Jadi selain nasi ya mungkin asumsinya. Ya itu bubur bisa. Ya harus dilihat dulu sih itu kalau saya apakah itu ada masalah medis atau enggak gitu. Cuman kalau dokter anaknya dokternya bilang oh nggak ada masalah medis, mungkin bisa dicoba untuk tadi sedikit-sedikit ngasihin mungkin nasi dipotong 2 gitu. Itu juga mungkin beberapa anak sensitif terhadap hal itu kan. Jadi itu mungkin bisa dicoba untuk memperkenalkan tekstur yang baru dan pelan-pelan mungkin lebih dibanyakin lagi tekstur kasarnya dibanding yang halus seperti itu juga bisa dicoba. Feeding ya tadi ya? Iya, feeding. Tapi itu dengan syarat dokternya udah bilang itu bukan masalah medis ya. Kayak seperti gangguan mengunyah atau gangguan ini ya, menelan ya Tiara ya? Ya. Oke. Selanjutnya dari Bekasi dengan Ibu Hanifah Az-Zahra. Anak saya sekarang usianya 19 bulan. Berat badan 8,8 kg dengan tinggi badan 77,5 cm. Dan LK 46 cm. Ini LK apa ya? Lingkar kepala. Oh, lingkar kepala. Oh, oke. Lingkar kepala 46 cm. Sejak awal MPASI agak susah untuk makannya dan anaknya aktif. Untuk sekarang ini sudah mulai mau makan tapi agak memilih makanannya dan maunya makan sendiri. Bagaimana untuk mencukupi gizinya ya? Soalnya hanya suka makan telur, tidak suka daging, sedangkan sedikit nasi, sayur, dan buah. Dia lebih suka ngemil, tidak mau disuapin, dia tutup mulut dan geleng kepala, lebih mau makan sendiri sehingga bila lebih dari 30 menit makannya hanya sedikit. Kurus nih anaknya nih. Oh, iya dok. 8,8. 19 bulan. Ya sih. Hanya suka telur, tidak suka daging. Nasi sayur dan buah pun sedikit. Ini pertanyaannya bagus karena dalam ABA juga program makan itu juga ada beberapa yang fokus ke namanya food efficiency, artinya seberapa banyak anak itu bisa makan dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah ini bagus, anaknya udah bisa makan sendiri, jadi self feed, jadi mungkin lebih lebih fokus ke mengenalkan makanan baru juga ya. Mungkin bisa digunakan again reinforcement. Coba reinforcement apakah sudah dicoba atau belum. Kalau misalnya belum, mungkin bisa dicoba again start small. Jadi goal settingnya bisa sekecil mungkin cuma sepotong. Kalau misalnya dapat bisa langsung reinforce dan pelan-pelan menaikkan syaratnya gitu. Kalau misalnya masih belum progres, mungkin bisa menanyakan lagi kepada praktisi ahli. Ya karena agak susah juga sih ya kalau kita nggak lihat proses makan. Dalam asesmen pun biasanya di klinik kita melihat kita observasi dulu gitu. Jadi struktur makannya seperti apa, makanannya juga dibawa dari rumah. Kemudian kita lihat cara orang tua biasanya ngasih anak makan seperti apa gitu. Jadi video bisa kali ya? Berapa? Video bisa kali ya? Video bisa. Iya. Ntar kita urusin. Jadi memang harus benar-benar kita lakukan asesmen menyeluruh gitu ya. Oke, dengan Jamaluddin Afghani dari Makassar, anak saya termasuk anak ABK.
sekarang tidak mau makan nasi. Sekarang cuma mau makan ayam tanpa campuran menu lainnya. Selain ayam cuma makan mie saja. Dia mulai tidak makan nasi sejak tahun lalu. Awalnya sejak bisa makan ketika mau mulai makan dia tidak punya masalah makanan gitu loh. Jadi tapi ini tidak disebutkan sih usianya berapa ya. Dia hanya bilang awal-awalnya mau makan, tapi semenjak setahun lalu dia ada masalah makan karena dia hanya suka ayam dan mie saja. Kurang lengkap sih menurut saya infonya ya. Ayam dan mie. Iya, ayam dan mie memang. Kalau konteksnya memperkenalkan makanan baru, mungkin kalau nasi itu kan salah satu sumber karbohidrat ya. Cuman ini coba dilihat sumber makanan lain yang mungkin punya nutrisi yang kurang lebih sama. Jadi kalau concernnya memang takutnya nutrisi tidak tercukupi, kita lihat dulu apakah ada sumber makanan lain yang orang tua bisa coba untuk tawarkan gitu, dan apakah dia mau gitu. Karena as long as nutrisi yang tercukupi sih sebenarnya, jenis itu mungkin menjadi less important, tapi again itu masalah important atau nggak important kan itu balik lagi ke nilai-nilai keluarga gitu. Kalau misalnya kita di Indonesia, kita nggak makan nasi itu bisa dimarahin orang tua, kok kamu nggak makan nasi gitu. Sementara kalau misalnya di daerah lain mungkin kita nggak makan nasi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada kentangnya, ada sayurannya, ada buahnya gitu. Jadi ya itu mungkin bisa coba eksplor makanan lain dengan sumber nutrisi yang kurang lebih serupa dan lihat apakah anaknya mau makan. Oke. Selanjutnya dari Ibu Yuce Ayu, anak saya usia 2 tahun 8 bulan, berat badannya hanya sekitar 11 atau 12 kg karena susah sekali makannya, gizinya kurang. Makannya hanya nugget, bakso, mie, sayur tidak mau, buah-buahan juga tidak mau, dan mengalami keterlambatan berbicara. Oke. Nah ini again saya sarankan sih untuk konsultasi dulu ke dokter apakah memang ada kondisi medis atau mungkin anatomi yang perlu di address dulu gitu. Mungkin juga bisa ke praktisi terkait. Saya kurang tahu, mungkin Mbak Anita lebih tahu apakah kalau di sini masalah makan apakah itu lebih terapi okupasi atau terapi bicara, saya kurang paham. Tapi ya mungkin bisa di-assess dulu ke praktisi, dilihat ini kenapa gitu sebelum memulai intervensi gitu. Oke. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan dan juga menarik sih. Sebentar, ada lagi dari... Oke, sebentar boleh nambahin sedikit gitu ya. Mungkin mau kasih masukan juga tadi untuk pertanyaan yang sebelumnya, Tiara. Untuk kalau ada anak-anak dengan masalah misalnya makan, tadi kalau kita lihat kan memang mungkin dia menolak sekali, sebenarnya bisa awal-awal bisa konsultasi juga ke dokter rehabilitasi medis ya Prof ya. Kayak di sini ada Dokter Sally nih, saya lihat. Dokter rehabilitasi medik mungkin bisa melihat sebenarnya masalahnya seperti apa dan nanti dibutuhkan rujukan kemana seperti itu. Karena itu juga betul mengaruh nanti ke kemampuan bicara dan lain-lain oral motornya si anak gitu. Thank you. Karena anaknya sudah mengalami keterlambatan bicara ya Mbak Anita. Oke. Selanjutnya, bagaimana membiasakan anak duduk saat makan? Anak saya maunya lari-lari, terus kalau makan sudah kami perbolehkan duduk di karpet, tapi tidak mau di high chair dan tidak mau duduk diam. Ini berarti harus pakai reinforcement. Ini anaknya usia berapa ya, Fia? Tidak disebutkan. Ya, oke. Kalau high chair, saya pernah pegang klien juga sih, ada duduk di kursi untuk anak-anak TK yang kecil itu, dan juga pakai high chair. Itu dua-duanya juga biasanya untuk awal-awal kita selalu kasih reinforcement dulu di meja gitu. Jadi mengasosiasikan tempat makan itu atau ya tempat makannya dia, entah itu di high chair, entah itu di lantai ataupun itu di kursi, itu terasosiasi dengan reinforcer dulu gitu. Tapi lama-lama kita baru bisa nambahin demand-nya atau persyaratannya dia untuk dapat reinforcer tersebut. Jadi mungkin bisa dimulai dari asosiasikan tempat itu dengan reinforcement. Oke, jadi kita bisa coba juga kali ya melakukan aktivitas yang menarik di meja makan sebelum makan dimulai.
Oke, again, reinforcement ya, Tiara. Ya. Ini pertanyaannya panjang-panjang sekali. Anak saya, sebentar. Dari Ibu Erika Dian, saya punya anak dua. Makannya sangat bagus, tetapi kalau makan nasi tidak dikunyah, melainkan langsung ditelan. Sedangkan dikasih mie atau makanan lainnya dikunyah. Apakah ini termasuk gangguan makan dan bagaimana mengatasinya ya? Terima kasih. Jadi ketika dikasih mie atau makanan lainnya dikunyah, tetapi kalau nasi ditelan langsung tanpa dikunyah. Nah, ini saya juga nggak tahu untuk masalah diagnosis tentang gangguan makanan enggak. Karena beberapa teman yang kalau makan nasi langsung ditelan gitu. Nah, itu mungkin balik lagi ke kondisi medis, apakah itu sebenarnya recommended atau nggak recommended, Prof? Nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Iya, jadi tapi kalau saya bilang sih, selama itu tidak mengganggu keberfungsian individu tersebut dan selama itu aman, mungkin bisa jadi itu nggak perlu intervensi gitu sih. Telan aja dulu ya. Iya sih. Kan memang sebetulnya ada rules juga kan berapa kali dikunyah gitu, tapi biasanya mah mungkin sekali 2 kali langsung dikunyah, asalkan tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan mungkin ya, Tiara ya. Selanjutnya lagi ada Ibu Luvia, anak saya didiagnosa sensory integrasi disorder sehingga oversensitivitas terhadap rasa dan bau, tekstur, dan menjadi picky eater. Tidak disebutkan sih usia berapa. Tapi apakah ini mempengaruhi gitu karena ada sensory integrasi disorder sehingga ada oversensitivitas, terus bagaimana nih? Nah, kalau hubungannya dengan sensori, saya nggak bisa jawab karena saya tidak terlatih di bidang tersebut. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ada teman-teman lain yang lebih familiar mungkin dengan sensori? Biasanya sensory integrasi disorder ini tidak berdiri sendiri. Ada satu hal besar di belakangnya gitu. Jadi dia hanya merupakan salah satu gejala. Nah, sekarang terdapat kecenderungan menyalahkan, jadi ada sensory processing disorder menjadi landasan dari macam-macam hal tersebut. Saya sih belum begitu percaya ya bahwa bisa sensory integration disorder sampai, belum percaya dah pokoknya. Nanti kalau udah saya lebih pinter saya kasih tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya, anak saya dengan Ibu Bias Bidari, anak saya usia 3 tahun, kalau makan suka mual dan langsung ditelan, tidak mau dikunyah. Jadi dia merasa makan sangat tidak menyenangkan dan membuat mual. Bagaimana, Bu? Again, ini harus dipastikan juga ke dokter apakah itu ada kondisi medis atau enggak. Kalau memang nggak ada kondisi medis, mungkin saya juga nggak tahu, apa ini ada diagnosisnya nggak ya anaknya? Ya, tidak ada. Hanya 3 tahun, ya, usia 3 tahun. Oh ya. Biasanya kalau ke dokter dikasih obat reflux nih. Oh ya. Ini juga perlu dilihat juga sih kalau anaknya mual, karena biasanya itu kan antara medis atau mungkin sesuatu yang lain ya. Kalau misalnya bukan medis, ini perlu bukan intervensi ya. Mungkin wawancara lebih lanjut. Dulunya apakah ada histori misalnya dari cara proses makannya seperti apa, pengalamannya seperti apa, bisa jadi behavioral, cuman untuk intervensinya kita harus lihat juga proses belajar dia di awal pada saat makan itu seperti apa gitu, sehingga itu juga membuat intervensi nanti berubah juga, mau apakah pakai yang escape extinction atau apakah pakai strategi yang lain gitu. Jadi perlu informasi lebih lanjut sih ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vintage. Anak saya suka makan sambil nonton, dikasih apapun pasti habis, tapi kalau makan di meja lama sekali dan makan pasti dipilih-pilih. Nah, itu balik lagi ke goal setting tadi ya. Itu menurut Ibu apakah itu bermasalah atau enggak? Karena memang ada beberapa keluarga yang hobinya makan di luar. Makan di luar kan berarti harus meja.
gitu. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang ya udahlah nggak masalah gitu, kita jarang makan keluar dan selama anaknya makan nggak masalah. Itu tergantung lagi kepada values ibu di rumah seperti apa, apakah itu masalah atau enggak. Kalau memang itu menjadi suatu masalah, ya berarti memang harus ada yang dirubah kan. Biasanya dia sudah makan habis di depan TV, kemudian sekarang dia kalau makan harus di meja gitu. Nah itu ada memang beberapa hal kebiasaan yang harus dirubah. Again, mungkin kalau strateginya berbeda-beda tergantung kasusnya seperti apa, cuman komponen yang penting reinforcement itu harus ada. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang menarik yang aku pilih nih. Salah satunya dari Ibu Sylvia. Mengenai reinforcement, ketika melaksanakan reinforcement, apakah ini berarti membuat anak tidak fokus terhadap makan? Maksudnya seperti mendistrak anak gitu ya. Menjadikan anak mengharapkan reward atas makanan, atau pendapat lain juga menyatakan bahwa makan memerlukan... pendapat lain bilang kalau makan itu kan memerlukan fokus, bukan pengalihan perhatian. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya makan itu kan sebuah perilaku juga sebenarnya. Tapi di sisi lain juga itu kan sebenarnya kebutuhan kita, kayak bahan bakar kita untuk bisa beraktivitas gitu kan. Nah masalahnya adalah ketika individu-individu itu nggak mau ngisi bahan bakar gitu. Akhirnya kan mereka nggak bisa berfungsi sebagaimana semestinya gitu. Nah, makanya tadi di awal, apakah ini perlu diintervensi atau enggak? Apakah ini masalah atau enggak? Selama anak ini punya, atau individu ini memiliki asupan yang cukup dan nutrisi yang cukup, mungkin pikir 1-2 hal nggak masalah gitu. Cuman ketika ini sudah mempengaruhi atau ada potensi mempengaruhi keberfungsian dia dalam melakukan aktivitas, dan punya resiko-resiko tersebut, ini yang harus diintervensi gitu. Sorry Via, ulang lagi, ini apa? Reinforcement ya? Iya, jadi kan kalau apakah reinforcement ini artinya kita mendistraksi anak gitu, sedangkan anak perlu fokus gitu kan ketika makan. Oke. Sebenarnya mendistraksi itu bisa dibilang mendistraksi ya, cuman cara saya melihatnya adalah makan itu again adalah sebuah perilaku, dan itu adalah suatu perilaku yang ingin kita tingkatkan karena kita tahu itu adalah perilaku yang penting gitu. Bukan mungkin bisa jadi ketergantungan kalau kita bilang, cuman memang ada teknik-tekniknya agar anak itu tidak bergantung gitu. Di awal-awal saat kita mengajarkan, mungkin akan terlihat seperti anak ini bergantung pada reinforcer gitu. Cuman eventually setelah kita melakukan intervensi tersebut, memang ada hal-hal yang harus diubah sehingga anak itu tidak tergantung lagi gitu. Itu memang ada tekniknya sendiri nanti. Oh, lalu Ibu Sylvia juga menambahkan nih, mohon diberikan contoh feeding dalam hal makan. Apakah ini termasuk dalam food chaining? Bagaimana proses dari puding menjadi ayam seperti yang dicontohkan? Oh ya, oke. Nah ini mungkin contohnya lebih ke anak-anak yang masih makanan pure ya, teksturnya. Jadi kalau dulu pengalaman saya itu, anak-anak ini kan memang masih kecil usia, jadi semua makanan biasanya pure. Itu yogurt 80%, misalnya dari 100 ml makanan ya, sangat sedikit. Misalnya dari 100 ml, 80 ml itu yogurt, 20 ml-nya adalah ayam yang sudah di blender. Jadi kita memang biasanya ada gram, ada apa sih namanya, ukuran pemberat makanan itu. Jadi mungkin pakai rasio kali ya, dan ditimbang dulu sebelum dicampur. Ya, jadi kita secara proses memang pakai timbangan makanan, dicampur, di blender, terus ya udah disajikan gitu. Jadi contohnya seperti itu, 80%, kemudian 20%. Nah, kalau dia sudah secara konsisten makan, misalnya 3 kali makan atau beberapa kali makan sudah konsisten, dan nggak ada masalah perilaku ya, konsisten ini artinya dia mau menerima dan nggak ada penolakan masalah perilaku, kita proceed ke next phase-nya, misalnya jadi 60% 60 mili itu nanti yogurt, yang 40 milinya adalah ayam yang sudah di blender tadi. Nah, hasil 2 blender ini nanti dijadikan satu, kemudian dipresentasikan. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya dia bisa menerima ayam. Gitu. Nah, saya tahu contoh ini mungkin agak aneh gitu, karena waktu itu di sana memang cara mereka makan semuanya di blender gitu, mau itu telur, mau itu waffle, semua itu di blender gitu. Nah, untuk makanan Indonesia sejujurnya saya juga belum punya pengalaman dalam melakukan
feeding dengan memblender makanan dan penerimaannya seperti apa. Jadi ya mohon maaf kalau contohnya mungkin agak kurang bisa terbayangkan gitu rasa dan presentasinya. Oke, karena sudah banyak yang mengangkat tangan ini ya, kita akan pilih beberapa dari beberapa peserta yang sudah angkat tangan nih. Ibu Iis nih dari tadi udah mau nanya. Oke, Bu Iis. Halo. Nah, oke. Halo. Ya, oke. Silakan Bu, nanya aja langsung. Jadi mau nanya dok, jadi gak ada anak saya ini waktu usia 33 bulan. Kemarin baik-baik aja makannya, abis itu setelah itu pas kemarin kira-kira 5 hari yang lalu, itu udah mulai makan tuh dia nolak. Nolak tuh dalam arti dia apa sih, ya itu, gitulah pokoknya, nggak mau ngadep samping, kadang lepek, akhirnya ya udah, saya udahin aja gitu kan, karena konsepnya sebetulnya feeding rules itu 30 menit udah selesai gitu kan, kalau anak nggak mau. Terus saya biarin aja lapar sesuai feeding rule, kayak kasih snack sedikit, biar kasih aktivitas, biar malamnya tetap mau makan. Tapi malamnya sama aja, belum ada perbaikan gitu. Itu biasanya setelah saya lihat polanya itu, misalnya dia umur 22 bulan kayak gitu. Mau genap 2 tahun, dia dulu sempat kayak gitu. Sekarang mau genap 3 tahun, itu kayak gitu lagi. Itu kenapa ya dok ya? Apa ada... Mana tadi ada di sebelah Ibu? Ada. Habis. Tadi itu udah kenapa ya dok ya? Ya anak manis begitu Bu. Ngomong bisa kan? Tuh. Bisa, ngomong udah lancar, udah oke. Cuman ya Bu baru 5 hari Bu, nggak apa-apa dah. Kan maksudnya emang dia posisinya itu emang beratnya kan cuma 13,25 tuh dok. Naiknya susah sekali. Iya naiknya tapi susah sekali gitu. Tapi masalah baru 5 hari sih, ya usaha aja dulu Bu. Tapi gini dok, kayak misalnya 22 bulan, kayak gitu sempat, terus membaik, 33 bulan, gitu lagi. Itu kenapa dok ya? Kayak saya lihat polanya tuh mau genap usia. Itu selalu kayak gitu, 3 hari, 4 hari, 5 hari, didiemin terus aja gitu. Tapi habis 5 hari baik sendiri. Membaik sih setelah coba. Tiba-tiba mau aja gitu. Itu kenapa ya dok ya? Anita aja tuh yang jawab tuh, yang punya anak 3 tuh. Bisa dibantu mungkin. Ya kemungkinan anak juga butuh adaptasi kali ya Bu ya. Saya juga nggak tahu gimana. Iya, itu misteri banget deh. Saya baru sadar. Oke. Nanti harus dilihat lagi polanya seperti apa ya. Mungkin tapi kan ya selama itu tidak mengganggu, dalam artian tidak mengganggu si anak gitu ya, mengganggu fungsinya atau anak. Tadi Prof bilang kan anak kita baik-baik aja, aktif, mungkin berat badannya segala baik-baik saja. Ya sebenarnya sih bukan jadi suatu masalah ya Bu. Anak saya juga makannya juga terbatas kalau boleh dibilang gitu ya. Yang penting kan tidak mengganggu fungsi kognitif, tidak mengganggu fungsi sosial, tidak mengganggu fungsi fisiknya gitu ya. Itu. Barangkali kalau baru 5 hari, perhatikan tadi di ceramahnya, ada itu mekanisme escape, dia nggak mau sesuatu yang akut ya. Mungkin kalau marahin kalau makan ya maaf, dimarah-marahin Bapak, dia mau escape, bisa juga gitu. Atau mekanisme yang lain, apalagi tuh tadi tangible, escape, lagi mau sesuatu. Ya, attention sama benda. Attention sama yang terakhir otomatis ya. Ya, atau sensori. Tapi otomatis jauh dan nanti. Mungkin perhatikan ada escape apa tidak, ada pingin attention atau tidak gitu. Oke, thank you dok. Oke. Prof masih banyak pertanyaan dari chat nih. Salah satunya ada yang menarik juga dari Ibu Ari Sulistiowati. Beberapa anak ASD tidak mengalami susah makan. Justru keinginan makannya sulit dihentikan. Bisa 5 kali per hari makan besar di luar snack, susu, dan lain-lain. Setelah diakses, kemungkinan memenuhi kebutuhan oral sensori. Ini masih kemungkinan. Bukan semata-mata karena lapar. Adakah saran untuk kegiatan behavioral therapy pada pasien seperti ini?
Kayak opa dokter ya, lapar terus. Kebetulan Ibu Ari ini orang tua BK dan dokter anak juga. Iya. Gitu. Sarannya gimana kalau dari Tiara? Kalau dari feeding literatur sendiri, saya belum pernah baca sih untuk anak yang masalahnya makan terus ya. Jadi saya nggak bisa jawab karena belum pernah menemui kasus seperti itu. Jadi mungkin kalau ada yang Prof tahu dari segi medis, tapi mohon maaf saya nggak bisa jawab dari segi perilaku karena belum pernah pegang kasusnya seperti itu. Nanti kita diskusi lagi Bu Ari. Saya aja gendut nih makan melulu. Oke, jadi nanti Bu Ari bisa konsultasi langsung sama Prof. Selanjutnya dari Ibu Astari Pinilih, bagaimana pendapat Bu Tiara mengenai tata laksana feeding disorder dari perspektif behavior yang menggunakan reinforcer namun tetap bisa sesuai kaidah responsive feeding. Itu kaidahnya meminimalkan distraksi, tidak menggunakan reward. Beberapa kasus memang ada tidak menggunakan reward. Jadi mungkin bukan gimana ya? Ada kasus di mana saya juga pernah menangani anak-anak yang biasanya mereka sudah self-feed, jadi sudah bisa makan sendiri. Jadi kita biasanya working on food efficiency. Jadi misalnya dalam 30 menit dia harus bisa menghabiskan misalnya 3 mangkuk kecil dari jenis makanan yang berbeda. Nah itu juga biasanya kita nggak pakai reinforcement apapun. Mungkin di awal saja untuk dia transisi, dia duduk, kemudian kita cuma bilang sekarang makan. Terus ya udah ada prosedur yang kita harus lakukan. Pas makannya selesai, oke, kita selesai, kamu boleh keluar gitu, udah boleh main lagi. Jadi memang tiap kasus berbeda-beda dan ada kasus yang memang nggak pakai reinforcement dalam implementasi programnya gitu. Just that question. Yes. Ya jadi memang baik lagi sih sesuai kebutuhan anaknya masing-masing ya. Tapi sebentar. Tapi sebetulnya nih kalau kaidah responsive feeding ini menurut Tiara sendiri gimana? Sebenarnya saya kurang familiar dengan terminologi responsive feeding. Jadi saya juga nggak bisa komentar banyak, kecuali mungkin misalnya nanti mau ngobrol atau di situ Ibu atau Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut, mungkin ya baru saya bisa berkomentar lebih jauh. Jadi kita hanya berbicara sesuai behavior perspektif di sini. Selanjutnya kita ini aja Prof, langsung bisa pilih yang mau bertanya langsung. Gimana nih Prof? Oke. Ibu Ayu silahkan. Ibu Ayu atau Ibu Tutut Lutfi? Oke, Bu. Ibu atau Bapak Tutut Lutfi? Ibu, Dok. Halo. Oh ya, oke. Ibu Tutut Lutfi, silahkan, Bu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, Dok. Halo. Mute lagi itu ya, Bu Tututnya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktunya. Dokter mau bertanya, anak saya sekarang usia 1 tahun. Jadi kalau makan, itu sempat ada masalah berat badan di usia 6 bulan ke 7 bulan tidak naik, dan ternyata memang ada fimosis, tapi sudah dilakukan sirkum. Setelah itu berat badan udah mulai naik. Nah, waktu itu saya fokusnya, saya bingung memilih antara saya harus ikutin tekstur atau saya harus fokus ke jumlah asupan yang masuk. Lalu saya memilih, saya milih asupan dulu yang masuk, jadi saya agak kesampingkan tekstur, yang penting makannya banyak dulu dan beratnya naik. Nah, akhirnya sampai sekarang usia 1 tahun, itu belum bisa makan nasi utuh, Dok, masih makan nasi tim. Teksturnya sudah naik sih dari usia 6 bulan, udah lebih kental dan lebih kasar. Tapi belum bisa makan nasi utuh. Nah, kalau makan pun, jadi harus diselingin dengan jalan-jalan atau lari-lari, saya ikutin, yang penting
habis satu porsi 250 sampai 300 mili. Nah, menurut dokter, berjalannya usia sekarang, saya harus tetap fokus untuk ngejar berat badannya sesuai dengan grafik, atau saya tega-tegain apa dok, kayak saya ikutin tekstur tapi nanti masuk makanannya sedikit gitu dok. Bagaimana dok menurut dokter? Terima kasih. Waalaikumsalam Bu. Kalau dari sisi dokter, yang penting beratnya dulu bagus, gizinya bagus. Iya. Soal dia nggak bisa makan urusan belakangan gitu. Oh baik dok, baik. Nah, tapi bukan artinya dibiarkan, tetap latihan nanti. Ya. Iya dok. Tadi ada pertanyaan, udah Bu ya? Sudah dok. Kalau bagus gizinya oke lah. Tadi ada pertanyaan responsive feeding. Responsive feeding itu kan memberikan sesuai kemauan anaknya. Yang ibu tadi tanyakan itu berlawanan tidak sama teknik behavior yang mesti agak strict gitu. Mau dijawab nggak? Ya. Pokoknya kasarnya begitulah, responsive feeding suka-suka lah. Tapi tentunya dengan cinta, jangan apa tetap ya. Sedangkan kalau behavior kan mesti begini, mesti dilatih begini gitu. Sebenarnya itu bisa agak fleksibel sih, bisa nggak harus bertentangan sebenarnya. Jadi itu yang bisa diinkorporasi tadi, misalnya anaknya lagi suka makan apa, kita lihat apakah makanan itu bisa dikombinasi dengan makanan lainnya dengan nutrisi yang lain yang dia nggak konsumsi gitu misalnya. Seperti contohnya dulu sih ada penelitian orang ini makan, saya lupa makan apa, cuman mungkin katakanlah misalnya ayam sama kentang gitu ya. Orang ini nggak mau makan kentang, jadi yang dilakukan adalah mereka ngasih saus gitu, atau kondimen lainnya, entah saus, entah saus yang lain, macam-macam saus. Nah, ini saus ini kenapa diinkorporasi? Karena ternyata si individu ini suka dengan makan saus secara eksklusif gitu. Eksklusif artinya dia cuma ngemilin saus aja gitu. Nah, jadi yang dilakukan adalah saus itu dimasukkan dalam menu makanannya dia. Jadi dia harus makan ayam, kentang, dan saus. Dan kombinasi itu sebenarnya meningkatkan asupan makanan gitu. Jadi sebenarnya nggak harus bertentangan. Kalau misalnya bisa diintegrasi, sangat bagus sih bisa diintegrasi. Ya, pokoknya responsive feeding bagus lah, asal semuanya bagus. Gizinya bagus, berat badannya naik dengan bagus. Tapi kalau anaknya jadi udah mulai flat, berat badannya jangan responsif terus. Kita mesti usaha, ya salah satunya usaha dengan teknik behavior ini yang sebetulnya mudah ya. Putri, kalau udah kejadian udah lama kan susah ya, Tiara. Kenapa, Prof? Kalau gangguan behavior kalau sudah lama kan susah ya. Iya, memperbaiki lagi gitu. Apa nggak ada ini teknik behavior dari awal buat mencegah terjadinya masalah-masalah behavior pada makan? Itu berarti harus ke orang tua atau orang dewasa yang memberi makan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu udah tahu, oh ya ternyata ada bagian komponen perilaku yang bermain dalam masalah perilaku saat makan gitu ya, atau penolakan makan. Jadi sekarang kalau misalnya pas makan kita mulai lebih aware lagi ngelihat apakah anak ini dia menoleh atau dia lari-lari, itu fungsinya apa? Apakah ada dia mau barang sesuatu, apakah dia mau escape gitu. Kemudian lihat juga kondisinya apakah mungkin melakukan misalnya menjadi agak lebih strict gitu. Misalnya anak ini boleh lari-lari tapi harus makan dulu, apakah mungkin diberikan seperti itu. Jadi preventifnya mungkin lebih ke untuk orang tua lebih aware tentang fungsi perilaku. Pada dasarnya perilaku itu bagaimana anak itu mempelajari penolakan itu gitu. Jadi dari situ baru bisa mencegah gitu. 1 escape, 2 atensi, 3 tangible, 4 otomatik ya. Iya. Sensory. Tapi jadi ibu-ibu perhatikan nih dari kecil ada masalah itu nggak, dia mau kabur terus apa enggak, escape ya, dia nggak seneng
dimarah-marahin waktu makan. Terus nomor 2, dia cari perhatian, atensi. Nomor 3, dia mau suatu benda ya, tangible. Nomor 4, agak susah lah, itu yang otomatik, sensori, segala macam, itu menurut saya agak abstrak konsepnya gitu. Tapi yang 3 kan gampang. Ya jangan sampai terjadi dari awal gitu. Kalau udah kejadian, wah pusing. Sebenarnya saya boleh kasih saran sedikit juga sih. Kalau tadi Tiara bilang ada reinforcement base, kita bisa kasih kita bisa kasih juga antecedent base gitu. Kayak misalkan mungkin buat suasana makan itu yang menyenangkan gitu, nggak usah terlalu dipaksain gitu kan. Jadi ada hal-hal yang kita perlu persiapkan juga nih sebelum kita kasih anaknya makan kan. Mungkin memang anaknya mungkin jam makannya atau mungkin ya itu tadi kita mau sesuai dengan goals keluarga masing-masing kan, seperti Tiara bilang tadi. Ibu-ibu tahu anteseden ya, jadi pendahulunya sebelum makan. Iya. Kita Lingkungannya udah kita dulu. persiapkan. Iya, Bikin begitu. seneng, bikin happy, jangan lagi anaknya bete dipaksa makan gitu ya, susah. Oke. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih. Satu lagi ya. Iya, dari YouTube. Dari Kim John Purnomo. Anak saya 6 tahun, cenderung sudah verbal. Terus-menerus meminta cemilan bahkan setelah jam makan. Apakah bisa saya buatkan visual cue untuk kapan saja bisa makan camilan? Yes, bisa banget. Jadi kalau ada jadwal, pembuatan jadwal, kita juga bisa mengajarkan anak, ya udah kamu bisa pegang atau bisa punya akses ke cemilan itu di jam-jam ini gitu. Jadi kalau bukan jam ini ya berarti kamu nggak ada akses gitu. Itu juga bisa membantu kita untuk lebih konsisten. Anak juga bisa belajar bahwa oh kalau misalnya papa bilang nggak boleh ya berarti artinya nggak boleh gitu. Yes. Oke. Oke, Prof. Ada lagi? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali atas karena Prof sedang ada gangguan jaringan. Baik, mungkin sekian dulu Bapak Ibu dari kami tim ABC dan anakku sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiara, terima kasih Mbak Fia, terima kasih Bapak Ibu.